Kamu masih bingung pilih sekuritas? Yuk, aku kasih tahu caranya. Banyak orang bertanya, saya harus memilih sekuritas yang mana, yang seperti apa? Yang pertama-tama menurut saya yang patut diperhatikan adalah sekuritas itu memiliki office atau kantor di tempat Anda berada gitu ya. Misalnya Anda di Jakarta, ada office-nya di Jakarta. Kalau Anda di Denpasar, Anda punya sekuritas itu kantornya ada di Denpasar. Sehingga ketika Anda mau belajar sistemnya, ketika ada training, ketika ada komplain atau ada pertanyaan, Anda bisa langsung ketemu sama salesnya atau manajernya atau orang-orang sekuritasnya. Jadi jauh lebih gampang dan lebih menyenangkan gitu. Karena biar bagaimanapun namanya kita masih baru, masih newbie, kita masih butuh tuntunan terutama tentang UI-nya atau user interface-nya, karena tiap sekuritas user interface-nya bisa beda-beda. Nah, sesudah lokasinya udah pasti ada di kota tempat kamu berada, yang paling sering dibahas di luar sana adalah MKBD atau modal kerja bersih disesuaikan. Modal kerja bersih disesuaikan ini kira-kira sama dengan modal kerja dari sebuah bank. Di mana sebuah bank gitu ya, semakin besar modal kerjanya, ya tentu dia akan semakin kokoh dan semakin kuat dan akan bisa lebih banyak memberikan Anda berbagai fitur. Contohnya fitur pinjaman atau fitur margin gitu ya. Dan juga sekuritas yang MKBD-nya semakin besar tentu akan lebih sulit untuk bangkrut ya. Jadi MKBD adalah memang faktor kedua yang bisa diperhatikan selain tentu saja faktor lokasi, dan nanti yang ketiga adalah faktor UI atau user interface. Kalau kita bicara soal sekuritas untuk saat sekarang mungkin kita sudah tidak lagi bicara soal fee transaksi. Jadi fee transaksi itu hampir rata-rata semuanya itu sama. Nah, yang berbeda adalah bagaimana kita melihat yang pertama user interface-nya atau tampilannya, karena semakin bagus tampilannya, semakin mudah dimengerti, akan semakin baik. Dan yang kedua adalah masalah fasilitas trading limit atau pinjaman. Jadi pinjaman ini ada yang sekuritas yang limitnya besar, ada juga yang bunga pinjamannya yang kecil. Nah, ini harus dilihat-lihat juga yang mana yang cocok untuk Anda. Bagi Anda yang nggak suka pakai trading limit atau pakai pinjaman, apalagi masih baru ya, masih pemula, jangan coba-coba deh pakai pinjaman. Jadi pinjaman bisa dikesampingkan. Tapi bagi yang sudah agak mahir, yang sudah pakai uang pinjaman, limit pinjaman memang krusial, maksudnya bisa 2 kali, 3 kali. Itu bagus, tapi bunganya juga harus diperhatikan. Karena kalau bunganya terlalu tinggi, ya jadi masalah juga. Kalau kita berkaca di mungkin 5-10 tahun lalu ya, di mana fee transaksi itu rata-rata satu sekuritas dan sekuritas lain itu berbeda-beda ya, dengan ada yang cukup tajam gitu. Tapi kalau kita lihat saat ini hampir semua sekuritas fee transaksinya hampir mirip-mirip, antara kisaran 0,4 sampai 0,45. Ada mungkin 1-2 sekuritas yang 0,5 ya, tanpa menyebut merek. Jadi kalau memang sekuritas memberikan fee transaksi besar, tapi Anda nyaman di sana, pelayanannya misalnya customer service-nya bagus, user interface-nya bagus, bunganya murah, ya Anda bisa gunakan itu sebagai tempat trading jangka panjang atau invest. Sedangkan yang fee transaksinya kecil, Anda bisa gunakan untuk yang trading pendek ya. Karena jelas kalau trading pendek keluar masuk, fee transaksinya makin sering kena ya makin sering kita rugi gitu kan. Tapi kalau yang katakanlah Anda invest gitu, beli Indofood setahun sekali ya, fee-nya berapa kan cuman kena sekali, nggak ada masalah gitu menurut saya. Sebenarnya kalau kita bicara soal real time saat ini dengan
koneksi internet yang sudah semakin baik, saya pikir hampir semua sekuritas sih sebenarnya dari segi real time sudah cukup baik. Cuman kadang-kadang memang ada sering glitch and twitch, atau kadang ada masalah, ada error, atau terutama ketika misalnya terjadi panik ya, misalnya marketnya crash, marketnya jatuh, orang-orang tiba-tiba mau keluar bersama-sama. Nah mungkin saat itu ada beberapa sekuritas yang mungkin mengalami gangguan atau hang gitu ya. Tapi kalau marketnya normal, saya pikir hampir semua sekarang udah lumayan bagus lah real time-nya gitu. Jadi udah berbeda dengan mungkin 5 apalagi 10 tahun lalu, karena sekarang posisi internet udah oke banget lah ya. Orang sering menganggap remeh customer service ya. Orang bilang kita nggak perlu customer service, kan kita trading, kita sendiri yang trading. Betul, kita sendiri yang trading. Tapi kadang-kadang ada permintaan pengkinian data contohnya. Kemudian ada gangguan dalam sistem, atau misalnya tiba-tiba nge-lag atau nge-hang. Mau tanya sama siapa? Kalau misalnya customer service-nya nggak responsif, kan susah juga. Tapi customer service yang bagus itu justru enak. Kita malah bisa belajar, bisa berdiskusi, bisa tanya-tanya juga soal saham, dan juga bisa tanya-tanya teorinya ke customer service itu. Karena customer service itu hampir rata-rata ya pasti ngerti saham. Karena kebanyakan mereka itu adalah bersertifikasi WPPE, jadi pasti ngerti lah soal saham. Dibandingkan kita misalnya yang baru, yang newbie, kita bisa belajar juga teorinya, basicnya ke customer service. Banyak orang juga suka bergabung ke salah satu sekuritas karena sekuritas ini risetnya bagus, analisanya bagus. Kalau menurut saya analisa yang bagus itu memang mempermudah kita untuk membaca gitu ya, karena sudah ada yang analisa. Cuman saran saya jangan 100% percaya sama analisanya sekuritas. Anda mesti buat analisa pembanding. Jangan langsung ikut-ikutan. Karena ya kita tahu sekuritas itu hidup dari fee transaksi. Jadi ya kalau bisa semua nasabahnya disuruh beli, disuruh jual. Ya jadi ya kalau mereka nggak ngeluarin riset, kan nasabahnya kekurangan data nih. Kalau dikasih beli ini, beli itu, beli ini, kan jadi nasabahnya semakin impulsif gitu. Nah kita harus bisa kontrol diri kita juga terhadap pengaruh-pengaruh dari banyaknya riset-riset yang diberikan. Apalagi beberapa sekuritas itu punya grup WA atau grup Telegram, dan setiap hari dikasih data gitu. Jadi harus juga bisa mengkontrol diri kita terhadap masukan-masukan itu gitu. Saya pikir kalau ada sekuritas yang memberikan rekomendasi, yang pertama yang sangat bermanfaat itu adalah kita jadi bisa kenal sahamnya. Misalnya kita tadinya nggak tahu ada saham namanya Antam misalnya, Aneka Tambang. Orang selalu berpikir Antam itu emas gitu. Ternyata bisnis utamanya malah tambang nikel gitu kan. Jadi dengan kita baca analisanya sekuritas, kita dapat more insight gitu. Cuman kalau kita nggak ada dasar teorinya kan susah juga. Jadi kalau mereka misalnya katakanlah memberikan fundamentalnya seperti ini, kemudian mereka memberikan chartnya seperti ini. Nah kalau kita sudah punya dasar pengetahuan kita, kita bisa melihat analisa dia dengan rasional. Ya kalau memang bagus ya kita boleh ikuti. Tapi jangan kayak orang buta gitu. Sekuritas bilang apa kita ikut, sekuritas bilang apa kita ikut. Dan harus dengan mengutamakan risiko di depan. Karena kalau sekuritas pasti bikin analisa nggak pakai risiko kan gitu. Sekuritas adalah teman, partner, sahabat kita dalam bertransaksi di pasar modal. Jadi pastikan Anda memilih sekuritas yang nyaman untuk berselancar di pasar modal. Jangan ragu untuk melemparkan pertanyaan kepada customer service atau pada manajemen sekuritas untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di pasar modal. Karena biar bagaimanapun sekuritas harusnya
juga ingin nasabahnya untung, bukan nasabahnya cuma transaksi kemudian rugi.